Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 7, subtema 3, Ayo Memimpin. Di pembelajaran 3, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 119 sampai dengan 124. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, kita lihat di sini ada Dayu dan Lani. Katanya bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Nah, adik-adik rancanglah sebuah teks pidato. Kita bisa menggunakan teks tentang sejahtera bersama koperasi ya. Nah, kemudian, kita baca dulu teks pidato lalu lakukan perintah dari teks, yang ada di bawahnya ya. Nah, contohnya ini ada, pidato ya, boleh dibaca dulu untuk referensi. Ya, tuh kalau pidato biasanya memang sedikit lebih banyak ya adik-adik ya. Baru kemudian kita tulis teks pidatonya di sini. Nah, Karina mulai dari pembukaan. Ini pembukaan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, mari kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita semua bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Merdeka, yang saya hormati semua Bapak atau Ibu Dewan Guru, yang saya sayangi teman-teman siswa SDN Merdeka. Lalu bagian isi. Dalam kesempatan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini, izinkan saya menyampaikan sepatah atau dua patah kata tentang perjuangan salah satu pendiri bangsa kita, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Kita mengenal Soekarno dan Hatta sebagai pasangan pemimpin pertama di Indonesia. Namun, jauh sebelum itu, Soekarno dan Hatta sudah berjuang sejak masih menjadi pelajar. Beliau berdua sudah bercita-cita membuat Indonesia merdeka sejak muda, dimulai dengan suka membaca buku apa saja. Dua sahabat ini sama-sama suka memperkaya diri dengan ilmu sebagai bekal melawan penjajah. Perjuangan mereka tidak mudah. Soekarno dan Hatta sama-sama pernah mengalami pengasingan, tapi mereka tidak menyerah. Dalam perjalanan melawan penjajah, keduanya juga pernah tidak sependapat. Namun saling memberi dan menerima kritikan agar tetap bersatu dalam perjuangan. Sikap selalu ingin tahu, gigih berjuang, dan mau menerima kritikan itu menguatkan dua sosok pahlawan bangsa ini sampai Indonesia merdeka. Lalu bagian penutup, pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, marilah kita mengingat dan meneladani sikap Soekarno-Hatta. Meskipun sekarang kita tidak lagi dijajah, mari kita contoh sikap ingin tahu dari membaca buku, kegigihan dalam berjuang, saling menerima kritik, dan bersatu satu sama lain. Demikian patah kata yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Itu contohnya ya. Nah, adik-adik nanti dibacakan teks bacaannya. Berikutnya diskusikan jawaban pertanyaan berikut dengan teman. Dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Nah, modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan ya untuk para anggotanya. Tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi, tapi mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi. Lalu keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. Anggota koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil koperasi. Kewajiban anggota koperasi adalah peduli terhadap jalan usaha koperasi. Lalu yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa saja yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Yaitu pertama sila ke-1, keanggotaan koperasi secara umum tidak membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Lalu setiap pelaksanaan kegiatan juga tidak boleh terlepas dari norma-norma agama yang telah ditetapkan. Lalu di sila kedua, semua anggota koperasi berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan mengesampingkan perbedaan yang ada. Dalam sila kedua ini bersikap adil, menghargai hak dan kewajiban, dan bersikap tenggang rasa perlu diterapkan dalam keanggotaan koperasi. Di sila ketiga, anggota koperasi perlu menanamkan sikap rela berkorban, cinta tanah air, dan menjaga persatuan antar anggota koperasi itu sendiri. Lalu yang sila keempat, koperasi dikelola secara demokratis, pengambilan keputusan dalam koperasi melalui musyawarah mufakat di suatu rapat anggota. Ya, kemudian juga pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi adalah keputusan rapat anggota koperasi.
Di sila kelima, koperasi tidak hanya untuk kepentingan anggotanya saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat di sekitar koperasi. Ya, sisa hasil usaha yang timbul akibat pemberian pelayanan terhadap anggota, sisa tersebut dibagikan dengan adil sesuai dengan jasa partisipasinya kepada koperasi. Nah, berikutnya ada beberapa gambar adik-adik ya. Ini merupakan bagian dari kampus Universitas Tinggi ternama. Yang kiri, kampus Nanyang Technology University atau NTU di Singapura. Yang kanan, kampus Universitas Indonesia atau UI. Di Depok ya, banyak mahasiswa NTU yang berasal dari Indonesia adik-adik. Ya, kemudian dan banyak mahasiswa NTU yang dari Indonesia, sebaliknya juga banyak mahasiswa yang belajar di UI dari luar negeri. Nah, sekarang coba cari informasi bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan di ASEAN. Carilah informasi dari buku referensi di perpustakaan sekolah, ya. Nah, contoh Karina buatkan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di sektor pendidikan dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan, yaitu ASEAN Committee on Education. Komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama berikut. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang kelima, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya di bagian ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, tadi kita mempelajari unsur-unsur teks pidato, nilai-nilai sila Pancasila, bentuk-bentuk kerjasama dalam pendidikan antar negara ASEAN ya, dan menyusun teks pidato. Kegiatan apa yang membuatmu membutuhkan latihan? Mungkin yang bagian menyusun teks pidato ya, untuk menentukan yang mana yang bagian pembuka, isi, dan penutup. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.